Selamat pagi kaum Bapa yang dikasihi Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kita patut bersyukur bahwa kita boleh bangun dari peristirahatan kita, menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Mendasari aktivitas kita pada hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi bapak-bapak dalam menjalankan peran dan tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga di tengah-tengah keluarga. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa di pagi hari ini kami dapat bangun dengan penuh kekuatan baru. Kami menemui hari baru, hari karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa semalam kami boleh lalui karena kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dan mendasari seluruh aktivitas kami pagi ini, kami sebagai kaum Bapa di Jemaat Barabaraya dan dimanapun berada sebagai Bapa di tengah-tengah keluarga, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Daniel pasal 11 ayat 32 sampai 35. Daniel pasal 11 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-35. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuk-bujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan orang-orang bijaksana di antara umat itu akan membuat banyak orang mengerti. Tetapi untuk beberapa waktu lamanya mereka akan jatuh oleh karena pedang dan api, oleh karena ditawan dan dirampas. Sementara jatuh, mereka akan mendapat pertolongan sedikit, dan banyak orang akan menggabungkan diri kepada mereka secara berpura-pura. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman. Sebab akhir zaman itu sebelum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa bapak-bapak dimanapun berada saat ini ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Dari pembacaan kita ini diberi tema godaan. Kemajuan di berbagai bidang di zaman sekarang ini, di zaman modern, membawa dampak positif dan juga negatif bagi kehidupan kita, secara khusus kehidupan kaum Bapa. Dampak positif adalah dengan munculnya berbagai teknologi yang ada, kita akan memakainya untuk memuji Tuhan. Misalnya saat sekarang ini dengan menggunakan media sosial, ada banyak yang bisa kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi saudara-saudara, kita sangat tertolong di era saat sekarang ini. Di masa-masa pandemik virus corona, kita tertolong dengan teknologi yang ada. Kita bisa berbagi firman Tuhan melalui teknologi yang ada. Itu adalah dampak positif dari teknologi. Namun dampak negatif dari teknologi, saudara-saudara, kita akan dapat meninggalkan Tuhan dengan adanya media-media sosial. Tidak jarang saudara-saudara keluarga hancur karena media sosial. Keluarga tidak dapat lagi terurus karena media sosial.
secara khusus kaum bapa, bukan berarti saya menjudge kaum bapa, akan tergoda dengan hal-hal yang tidak atau yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan yang bersifat negatif. Misalnya di media sosial atau dengan adanya teknologi, adanya game-game online yang dapat membujuk dan merayu saudara untuk ikut dalam game online secara taruhan misalnya. Itu hanyalah contoh konkret dampak negatif dari teknologi yang ada. Saudara-saudara, apa yang dialami zaman sekarang ini dialami juga saat zamannya Daniel. Apa yang dialami di saat ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dialami di saat zaman Daniel. Banyak hal yang menggoda sehingga hidup menjauh dari Tuhan. Hidup menjauh dari hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dalam Daniel mengisahkan tentang godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan dengan adanya perintah untuk menyembah patung raja. Setiap orang yang tidak menyembah patung itu akan dimasukkan ke dalam gua singa atau perapian, saudara-saudara, yang menyala-nyala yang dapat membakar tubuhnya. Maka banyak orang yang murtad karenanya. Kita lihat pada ayat ke-35 pembacaan kita tadi. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh, supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu kita diajar untuk tetap waspada, mawas diri pada bahaya godaan dunia ini. Tetapi memang saudara-saudara itu sulit, ya sulit, sangat-sangat sulit. Tetapi bagaimana caranya? Kita hanya diajar satu hal, yaitu berpegang teguh pada firman Tuhan. Seperti yang ada dalam pembacaan kita tadi, bahwa siapa yang bertahan, ia akan bijaksana. Siapa yang tetap berpegang teguh pada Tuhan, ia tidak akan murtad dan lari dari hadapan Tuhan. Saat sekarang ini saudara-saudara, sebagai kaum bapa, pagi ini kita akan memulai hari baru kita melalui saat teduh pagi. Kita diajak untuk menjaga diri kita, tetap waspada, jangan cepat tergoda. Terpuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh dimampukan untuk bangun dan bahkan Tuhan dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami di hari ini. Secara khusus kaum bapa Tuhan, dalam mengangkat tugas tanggung jawab sebagai bapa-bapa di tengah-tengah keluarga. Tuhan, mampukan kaum bapa dalam mengangkat tanggung jawab itu, sehingga bapa-bapa dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing, dimanapun berada, mereka akan selalu kuat menjalankan tanggung jawabnya dengan godaan-godaan dunia zaman modern saat sekarang ini. Kami percaya Tuhan bahwa setiap orang yang berserah kepadamu akan selalu dimampukan untuk memahami dan bahkan memberlakukan firman-Nya dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, ini kami datang kepadamu di dalam Kristus Yesus, menyerahkan hidup kami pagi ini dan hari ini. Amin. Salam PKB, Jemaat Barabaraya. Pelayanan ini adalah pelayanan yang dirancangkan oleh pengurus PKBGT di Jemaat Barabaraya. Terus semangat
menjalani kehidupan kita, semoga kita disegarkan oleh firman Tuhan melalui pelayanan pengurus PKBGT. Salam PKBGT.